Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bani Fadilah dari program studi Teknik Sipil dengan NPM 251941004 Universitas Widyatama. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang artikel ilmiah, izinkan di sini saya memaparkan artikel ilmiah tersebut dengan judul Teknologi Biofilter Anaerob dan Aerob pada pengolahan air limbah rumah tangga yang efektif. Latar belakang masalah. Air limbah rumah tangga merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang signifikan apabila tidak diolah dengan benar. Salah satu teknologi yang efektif dan ekonomis untuk pengolahan air limbah domestik adalah sistem biofilter anaerob dan aerob. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh waktu tinggal hidrolik atau hydraulic retention time terhadap efisiensi pengisian biochemical oxygen demand atau BOD dan chemical oxygen demand atau COD. Bahan organik yang tinggi dapat mencemari lingkungan. Kemudian, setelah tercemar, penurunan kualitas air baku di sekitar permukiman. Dan secara kebutuhan lahan yang luas untuk pengolahan yang konvensional. Penting dalam rekayasa lingkungan karena berkaitan dengan sanitasi, kualitas air tanah, dan kesehatan lingkungan yang sangat berdampak langsung kepada masyarakat. Teknologi biofilter adalah metode pengolahan limbah air atau udara yang memanfaatkan mikroorganisme bakteri yang hidup pada media kontak untuk menguraikan polutan organik dan anorganik menjadi zat yang lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan. Bekerja dengan proses aerobik maupun anaerobik dan sering digunakan pada septic tank modern, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta pengendalian polusi udara. Sistem ini menciptakan biofilm atau lapisan lendir bakteri pada media seperti pasir, batu, atau plastik khusus untuk membersihkan kontaminan secara alami. Teknologi biofilter memiliki prinsip kerja dengan dua tahap. Yang pertama ada tahap anaerob, yang kedua ada tahap aerob. Tahap anaerob adalah mikroorganisme anaerob mendegradasi senyawa organik kompleks menjadi asam organik, kemudian menjadi gas metana, kemudian menjadi gas karbon dioksida. Ada yang namanya tahap aerob, yang merupakan injeksi oksigen membantu bakteri aerob mengoksidasi sisa organik menjadi gas karbon dioksida dan air yang aman. Berikut adalah media plastik sarang tawon yang memiliki teknologi biofilter. Fungsi media biofilm seperti gambar tersebut yang merupakan media plastik sarang tawon adalah dipilih karena memiliki luas permukaan yang besar untuk tempat tumbuh biofilm mikroorganisme. Yang pertama ada meningkatkan kontak air limbah dengan bakteri, kemudian material tahan lama dan tidak mudah tersumbat, dan memaksimalkan degradasi BOD dan COD. Metodologi penelitiannya yang pertama ada reaktor dalam bentuk tingkat 2 zona dengan kapasitas 100 liter. Kemudian ada 3 variasi hydraulic retention tank dengan masing-masing 8 jam, 16 jam, 24 jam. Analisis pengujiannya menggunakan parameter BOD, COD, pH, dan suhu. Standar yang mengacu adalah standar metode APA tahun 2017. Di sini ada efisiensi penyisihan BOD dan COD dengan 3 waktu yang berbeda. HRT 8 jam menghasilkan BOD 65%, kemudian COD 58%. HRT 16 jam ada BOD 78% dan COD 72%. Kemudian HRT 24 jam menghasilkan BOD 87% dan COD sebesar 82%.
Adanya pencapaian maksimum terhadap efisiensi BOD sebesar 87%. Di sini hasil dari 87% merupakan hasil dari HRT selama 24 jam. Yang dinyatakan secara gamblang efisiensi penyisihan peningkatan secara signifikan seiring dengan bertambahnya waktu tinggal hidraulik. Jadi semakin lama HRT tersebut, semakin meningkat secara signifikan proses efisiensi penyisihan dengan menggunakan mikroorganisme. Otomatis semakin lama air limbah berada dalam sistem, berarti dapat disimpulkan semakin optimal proses degradasi bahan organik oleh mikroorganisme di biofilm tersebut. Keunggulan dan keterbatasan. Biofilm memiliki keunggulan dan keterbatasan. Yang pertama, keunggulannya adalah ramah lingkungan dan ekonomis. Namun ada keterbatasan terhadap tantangan ke depannya. Ramah lingkungan tersebut dapat dikategorikan sebagai hemat energi, minim lumpur, dan mampu memenuhi baku mutu air limbah domestik. Secara ekonomis, biaya operasional rendah dan pemeliharaan yang tidak kompleks, yang tidak rumit. Namun ada keterbatasan. Tantangannya adalah memerlukan waktu awal untuk pembentukan biofilm dan risiko penyumbatan jika beban berlebihan. Maksud risiko penyumbatan jika beban berlebihan adalah ketika desain dari biofilm atau sistem pengolahan tersebut tidak sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di kawasan tersebut. Misalkan ada suatu rumah didesain untuk adanya teknologi biofilter. Desain tersebut desain tersebut dikategorikan ibarat hanya mampu menampung 3 jiwa. Namun kenyataannya rumah tersebut ditempati sebanyak 5 jiwa. Jadi adanya penyumbatan karena beban dari air limbah tersebut terlalu berlebihan. Kemudian penerapan di kawasan padat penduduk, dan sistem biofilter ini sangat cocok karena sistemnya yang sangat compact dan sangat mampu dan sangat oke untuk diterapkan di kawasan pemukiman yang padat penduduk. Misalkan contohnya seperti di gang. Jadi ya adanya integrasi dengan tangki septic existing dan bisa dibuatkan di satu titik atau satu tempat sebagai unit pengolahan air limbah yang komunal. Kemudian harus sesuai dengan Permen LHK nomor P68 tahun 2016. Jadi ya sangat dapat diterapkan untuk teknologi biofilter tersebut di kawasan padat penduduk. Namun unit pengolahan air limbahnya harus komunal. Jadi komunal tersebut adalah adanya kesinambungan dari rumah satu ke rumah dua, jadi di satu tempat dikumpulkannya gitu, untuk proses pengolahan tersebut gitu. Jadi ya sangat memungkinkan ketika memang dibuat secara komunal. Jadi unit pengolahan air limbah itu dibuat secara komunal. Sekian dengan presentasi yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.